Sejumlah rakyat berkedudukan sebagai penggugat dan lembaga DPR RI sebagai tergugat dengan susunan majelis hakim. 1. Bambang Sucipto SHMH selaku Hakim Ketua. 2. Buyung Dwi Kora SHMH selaku Hakim Anggota. 3. R. Bernarde Simosir selaku Hakim Anggota. Dan Wulandari Aprilita SH selaku Panitera. Kami berharap ada pemeriksaan kepada hakim-hakim yang kami duga melakukan pelanggaran kode etik. Kenapa? Karena mengumumkan pembacaan putusan tanpa dihadiri langsung oleh para pihak. Padahal IKOT itu adalah sarana untuk memudahkan pencari keadilan, bukan sarana untuk menzalimi orang-orang yang mencari keadilan. Di mana letak disfungsional DPR RI itu? Satu buktinya adalah ketika sidang Mahkamah Konstitusi terkait masalah judicial review Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Di mana serikat pekerja yang diwakili dari pemerintah yang diwakili oleh Yoris jelas-jelas menyatakan bahwa selama proses pembuatan RUU Omnibus Law menjadi undang-undang tidak pernah memiliki naskah akademik, tidak pernah menerima naskah akademik. Dari situ saja sudah jelas bahwa pembuatan undang-undang Omnibus Law ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pembuatan undang-undang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Hari ini kami kabarkan dari Gedung Komisi Yudisial Indonesia. Dalam hal ini kami dari TPUA dan juga segenap penggugat prinsipal dalam perkara 265-PDTG-2001-PNJKT-PST mengadukan hakim-hakim yang menangani perkara tersebut karena ada dugaan pelanggaran kode etik hakim yang dilakukan oleh hakim dalam menangani perkara tersebut. Hari ini kami meminta kepada yang terhormat Komisi Yudisial Republik Indonesia melalui surat pengaduan kami ini agar hakim-hakim itu diperiksa. Kami akan bacakan surat yang kami kirim, bunyinya demikian. Sehubungan dengan telah dikeluarkannya putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara 265 yang disampaikan secara IKOT pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2021, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa perkara nomor 265-PDTG-2021-PNJKT-PST didaftarkan secara IKOT pada tanggal 30 April 2021 di mana klien kami sejumlah rakyat berkedudukan sebagai penggugat dan lembaga DPR RI sebagai tergugat dengan susunan majelis hakim. 1. Bambang Sucipto SHMH selaku Hakim Ketua. 2. Buyung Dwi Kora SHMH selaku Hakim Anggota. 3. R. Bernarde Simosir selaku Hakim Anggota. Dan Wulandari Aprilita SH selaku Panitera. 2. Bahwa dalam perkara 265 tersebut yang didaftarkan secara IKOT tidak pernah dibuat berita acara kesepakatan antara penggugat dan tergugat untuk melaksanakan sidang secara e-litigasi IKOT hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2021 Majelis Hakim mengeluarkan putusan sela dengan amar putusan. 1. Mengabulkan eksepsi kewenangan absolut dari tergugat. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara nomor 265-PDTG-2001-PNJKT-PST. 3. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp1.010.000. 3. Bahwa terhadap putusan sela tersebut kami sampaikan kepada Komisi Yudisial ada kejanggalan sebagai berikut. 1. Sejak awal perkara 265 PDTG 2021 PNJKT-PST yang didaftarkan secara IKOT tidak pernah dibuat berita acara kesepakatan antara penggugat dan tergugat untuk melaksanakan sidang secara e-litigasi atau IKOT. 2. Putusan sela tidak dibacakan di hadapan penggugat dan tergugat. Padahal penggugat telah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun tidak pernah dipanggil untuk mengikuti persidangan. 3. Putusan disampaikan tidak didahului dengan proses pembuktian awal dari tergugat seperti dalam perkara nomor 266-PDTG-2021 gugatan sejumlah rakyat terhadap Presiden Joko Widodo, di mana sebelum memasuki agenda pembacaan putusan sela, Majelis Hakim meminta tergugat dan penggugat hadir secara langsung offline dan tergugat dibebani kewajiban pembuktian atas eksepsi yang disampaikannya. 4. Perkara nomor 266 PDTG 2021 PNJKT-PST dan perkara 265 PDTG
2021 PNJK TPST, keduanya diajukan oleh klien kami di pengadilan yang sama, yakni Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun dalam proses pemeriksaan perkaranya dilakukan berbeda. Untuk itu kami minta kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan terhadap hakim-hakim dalam perkara nomor 265/PDTG/2021 PNJK TPST sehubungan dengan adanya pelanggaran kode etik hakim dalam perkara aku. Nah, itu yang kami sampaikan dan tadi sudah mendapat surat penerimaan dan tanda terima tadi sudah kami terima hari ini tanggal 14 juga, 14 Oktober 2021. Dari kuasa hukum penggugat, Profesor Dr. Haji Egy Sujana Mastal SHMH, saya sendiri Ahmad Kozidin SH, Azam Khan SH, Eli Danati SHMH, Mahmud SHMH, Kurnia Turidoni SH. Inilah yang bisa kami sampaikan. Kami berharap ada pemeriksaan kepada hakim-hakim yang kami duga melakukan pelanggaran kode etik. Kenapa? Karena mengumumkan pembacaan putusan tanpa dihadiri langsung oleh para pihak. Padahal ikot itu adalah sarana untuk memudahkan pencari keadilan, bukan sarana untuk menzalimi orang-orang yang mencari keadilan. Bagaimana mungkin ada putusan yang tidak dibacakan langsung dan terbuka untuk umum di hadapan para pihak? Ini bukan perkara perceraian yang para pihak atau masyarakat tidak boleh melihat. Ini adalah perkara umum, bahkan perkara penting. Perkara berkaitan dengan gugatan sejumlah rakyat yang meminta DPR berfungsi. Yang meminta DPR untuk melaksanakan hak kontrolnya kepada eksekutif berupa pelaksanaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang azam dulu. Udah, nggak usah. Prinsipal salah satu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami sebagai prinsipal mewakili rakyat Indonesia datang ke Komisi Yudisial ini agar supaya hakim-hakim yang memeriksa perkara 265 ini antara TPUA melawan DPR untuk dapat dilakukan pemeriksaan secara jujur, benar, dan adil. Karena kami dari prinsipal ini belum ada pembuktian, padahal kami punya bukti kuat. Di mana letak disfungsional DPR itu? Satu buktinya adalah ketika sidang Mahkamah Konstitusi terkait masalah judicial review Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Di mana serikat pekerja yang diwakili dari pemerintah yang diwakili oleh Yoris jelas-jelas menyatakan bahwa selama proses pembuatan RUU Omnibus Law menjadi undang-undang tidak pernah memiliki naskah akademik, tidak pernah menerima naskah akademik. Dari situ saja sudah jelas bahwa pembuatan undang-undang Omnibus Law ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pembuatan undang-undang. Maka dari itu jelas terbukti bahwa DPR RI ini disfungsional. Kenapa sekarang tiba-tiba ujuk-ujuk ada putusan selah yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berhak atau tidak berwenang untuk menggelar perkara ini. Padahal jelas gugatannya sudah terdaftar lebih awal. Kemudian ada proses mediasi. Kemudian ada proses-proses persidangan selanjutnya. Ini tentunya menimbulkan kecurigaan kita sebagai rakyat Indonesia. Untuk itu kami minta kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk dapat segera melakukan pemeriksaan kepada hakim-hakim yang menangani perkara ini secara jujur, benar, dan adil dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Mengingat perkara ini sangat penting terkait masalah rasa keadilan rakyat Indonesia dan nasib bangsa Indonesia ke depan. Untuk itu sekali lagi dan minta kepada semua pihak rakyat Indonesia untuk ikut serta mengawasi jalannya persidangan ini. Kami tunggu niat baik dari Komisi Yudisial untuk segera menggelar perkara ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat. Satu lagi ya, Bang Muslim Arbi sebagai pengamat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya memanjatkan doa di halaman dan di depan gedung Komisi Yudisial Republik Indonesia agar Komisi Yudisial Republik Indonesia secara jernih, secara jujur, secara hati nurani dapat memeriksa hakim-hakim yang dilaporkan pada hari ini. Komisi Yudisial harus segera bertindak. Kenapa? Jika Komisi Yudisial pun larut dalam persoalan ini, maka dugaan besar kami bahwa
kekuatan kekuasaan itu begitu perkasa sehingga cabang-cabang kekuasaan di bawah selain daripada pengadilan yakni adalah eksekutif, kekuasaan legislatif itu jelas-jelas dapat dianggap di bawah kekuasaan eksekutif. Ya, jadi jangan sampai Komisi Yudisial pun menghadapi tekanan sehingga tidak berani mengambil satu keputusan karena jelas-jelas dari sistem dan tata acara bersidang itu jelas-jelas putusan celah itu sesat, menyesatkan, tidak adil dan merusak hukum dan merusak negara sebagai negara kita yang berlandaskan restat bukan mastat. Jika Komisi Yudisial juga larut dalam persoalan ini, maka jelas-jelas bahwa negara kita bukan negara berdasarkan hukum restat, berarti negara berdasarkan mastat, negara yang dikendalikan oleh kekuasaan-kekuasaan. Jangan sampai, dan ini jelas akan merusak demokrasi kita, merusak hukum kita, dan jelas akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga peradilan, dan itu menimbulkan muncul kekuatan rakyat, people power yang disebut dengan peradilan rakyat. Kita tidak inginkan itu. Tetapi jika Komisi Yudisial pun karena tekanan-tekanan tertentu sehingga tidak bersikap adil, tidak transparan, tidak bersikap jujur memutuskan mengadili hakim-hakim yang diadukan hal ini, maka dapat diduga, ya kan, ini bisa juga diakibatkan karena tekanan-tekanan. Dan jangan salahkan rakyat jika kemudian terjadi adalah peradilan rakyat. Itu sikap saya, pandangan saya sebagai pengamat dan sekaligus sebagai perwakilan aktivis yang tergabung di dalam tim pembela ulama dan aktivis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, makasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.